Soleh dan Solihah, hari ini kita akan masuk ke muatan pelajaran PPKN yaitu bermusyawarah. Anak-anak boleh sambil membuka bukunya halaman 77 di buku tema 2. Tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 2 bekerja sama mencapai tujuan. Sebelum itu, kita simak dulu kisah Salman berikut ini. Salman dan kawan-kawan mendapat tugas untuk menyampaikan salah satu tari daerah secara berkelompok pada mata pelajaran SBDP. Mereka pun bermusyawarah untuk memilih tarian. Ika dan Susan mengusulkan tari kecak, tapi Jono dan Tigor mengusulkan tari indang. Musyawarah berlangsung seru karena masing-masing memiliki alasan. Meskipun berbeda pendapat, mereka tetap menjaga kebersamaan dengan cara menghargai pendapat satu sama lain. Akhirnya, mereka pun sepakat memilih tari indang untuk ditampilkan pada mata pelajaran SBDP. Tari indang atau tari badindin adalah tari daerah dari Sumatera Barat. Tari ini mirip dengan tari saman dari Aceh. Namun, gerakan tari tersebut lebih santai daripada tari saman. Tari indang ini biasanya ditampilkan secara berkelompok dan diiringi dengan alunan musik yang energik dan bersemangat. Tari ini dapat dibawakan oleh laki-laki atau perempuan. Setiap pulang sekolah, mereka berlatih tari daerah tersebut di rumah Salman. Tari ini sangat mengutamakan kekompakan dan kerjasama di antara penari, sehingga mereka perlu sering berlatih. Salman dan kawan-kawan sangat serius dan antusias dalam berlatih. Mereka ingin tampil dengan penampilan yang terbaik. Nah, jadi anak-anak Soleh dan Solihah, dalam kehidupan sehari-hari, kita kadang menemui masalah seperti Salman dan kawan-kawan. Kita sering berdebat, kita saling mengusungkan pendapat, berbagai alasan kita lontarkan. Karena kita berasal dari suku, budaya, dan latar belakang yang berbeda-beda, sehingga kadang terjadi perbedaan pendapat. Nah, bagaimana caranya agar perbedaan itu tidak menjadi kendala dalam pergaulan kita, supaya kita bisa berteman baik dengan siapapun? Nah, caranya adalah yang pertama adalah saling menghargai pendapat siapapun. Apabila anak-anak sedang bermusyawarah, anak-anak harus mendengarkan setiap alasan yang dilontarkan oleh teman kalian. Kemudian yang kedua, bermusyawarah dengan tertib, tidak saling udur-uduran, tidak saling mengutamakan pendapatnya, egois, tidak boleh seperti itu. Nah, yang ketiga adalah mencari jalan keluar terbaik dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan. Jadi kalau misalkan anak-anak sedang bermusyawarah, ya, harus menentukan jalan keluar, ya nak ya, supaya kita harus mengedepankan kesatuan dan persatuan. Berdebat boleh, tapi tidak perlu berlebihan. Kita cari jalan tengahnya, kita cari jalan keluarnya, supaya kita tetap bisa berteman baik dengan teman-teman kita. Nah, pernahkah anak-anak mendengar semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Nah, semboyan ini sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan bangsa. Semboyan ini sesuai dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, apa sih nilai yang terkandung dalam sila ketiga tersebut? Nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila adalah yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa. Tidak boleh egois di sini. Kemudian yang kedua adalah rela berkorban dalam hal apapun. Ya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga adalah cinta tanah air dan bangsa. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mencerminkan kita cinta terhadap tanah air. Salah satunya adalah kita bangga menjadi warga Indonesia. Kita bangga menggunakan bahasa Indonesia, bangga menggunakan produk-produk dalam negeri, ya kan? Kemudian kita juga bisa menjalankan upacara bendera setiap pagi, setiap hari Senin ya kalau misalnya kita tatap muka. Kemudian yang terakhir adalah memajukan pergaulan. Nah, untuk apa?
untuk kesatuan dan persatuan bangsa. Jadi, mumpung anak-anak masih ada kesempatan nih, mumpung masih dini, carilah teman sebanyak-banyaknya ya, karena suatu saat bisa jadi teman kita sekarang adalah teman kita yang bisa membantu kita di kemudian hari, atau suatu saat kita bisa membantu teman kita di kemudian hari. Nah, jadi Indonesia adalah negara yang terdiri dari beragam suku, budaya, dan latar belakang yang berbeda-beda. Indonesia sangat membutuhkan semangat persatuan dan kerjasama. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia saat ini tidak lepas dari semangat persatuan dan kesatuan yang dimiliki para pejuang bangsa. Tanpa persatuan, penjajahan tidak akan lenyap dari bumi Indonesia. Jadi, para pejuang terdahulu itu sangat mengedepankan persatuan. Kenapa? Kalau misalkan rakyat Indonesia tidak bersatu, maka bisa jadi saat ini Indonesia tidak merdeka atau belum merdeka. Hal ini berkat dari usaha para pejuang yang memiliki tujuan yang sama, memiliki visi yang sama, yaitu untuk memerdekakan Indonesia. Jadi anak-anak, itulah penjelasan materi hari ini mengenai bermusyawarah, ya, pentingnya bermusyawarah agar kita bisa mengedepankan persatuan dan kesatuan. Bermusyawarah itu sendiri adalah salah satu nilai pengamalan dari sila keempat, ya. Nah, tugas anak-anak hari ini adalah silahkan dibuka bukunya bagian Ayo Eksplorasi yang ada di halaman 78. Di situ ada 4 soal, silahkan dibaca, kemudian dikerjakan, dijawab di bagian Ayo Rumuskan. Selamat bekerja, selamat mengerjakan, dan semangat dalam belajar. Kisah perlawanan Bung Tomo terhadap penjajah selalu dikenang dalam sejarah Indonesia. Selain berhasil menyampaikan berita lewat media, Bung Tomo terjun langsung mengajak rakyat Surabaya untuk mengusir penjajah. Aksi perlawanan dan pidato heroiknya pada 10 November 1945 diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sutomo, yang dikenal dengan nama Bung Tomo, lahir di Surabaya 3 Oktober 1920. Tubuhnya pendek, kekar, dan berambut gondrong. Bung Tomo bersumpah tidak akan mencukur rambutnya sampai kemerdekaan Indonesia diakui dunia internasional. Dengan pistol Mauser di pinggang dan keris terselip di sabuk perut, Bung Tomo mampu berpidato berjam-jam. Bung Tomo menyebarkan berbagai macam komando militer ke seluruh penjuru Nusantara. Bahkan, rakyat mengira Bung Tomo adalah Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam
dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga, dan kita tetap merdeka atau mati. Nah, anak-anak sekalian, dari biografi Bung Tomo yang telah Ibu jelaskan tadi, selain menunjukkan tentang kegigihan, keberanian, pengorbanan untuk meraih kemerdekaan, juga semangat persatuan dan kerjasama yang baik di antara pemuda sehingga membuat hasil pertempuran berlangsung cukup lama. Padahal kekuatan kedua pasukan tidak berimbang, karena pasukan penjajah musuh berasal dari para veteran Perang Dunia, sedangkan pasukan pemuda Surabaya hanyalah pemuda biasa, yang tidak biasa memegang senjata. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Jadi, kita dalam melaksanakan sebuah rencana, sebuah peperangan, kita harus ada yang namanya kerjasama. Karena perjuangan dalam mempertahankan Indonesia itu tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Bung Tomo pun meminta kepada rakyat Indonesia untuk semuanya bersemangat untuk melawan para penjajah, yaitu pasukan Inggris yang berasal dari Belanda. Baik anak-anak solid dan solihah, setelah anak-anak menyimak penjelasan Ibu mengenai perjuangan Bung Tomo dan rakyat Indonesia dalam melawan penjajah, sekarang silahkan disiapkan buku tulisnya dan tulis soal berikut ini dan dikerjakan di rumah secara mandiri. Tetap semangat dan jangan lupa setelah itu dikirimkan ke WA pribadi wali kelas masing-masing.